Sekilas tentang sepeda di Indonesia. Kapan sepeda masuk ke Indonesia? Ditulis dalam buku Abdul Hakim yang berjudul Jakarta Tempo Dulu tahun 1989, sepeda muncul di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan pertama kali ada di Batavia atau Jakarta sekarang. Karena harganya yang sangat tinggi, maka hanya orang-orang yang berkuasa dan para bangsawan saja yang mampu menikmati transportasi sepeda yang dianggap bergengsi pada waktu itu. Ketika teknologi transportasi berkembang pada tahun 1960-an, kedudukan sepeda tergeser oleh motor dan mobil. Sekitar tahun 1930 sampai 1950-an, sepeda buatan Inggris seperti Humble Cross, Raleigh, Philips, Hercules, dan buatan Belanda seperti Batavus, Gazelle, Followers, Master, dan merek lainnya akhirnya mulai ditinggalkan. Kini tersisa sepeda buatan Belanda atau Dutch bike yang sering dijuluki sepeda ontel. Tahun 1980-an, sepeda mulai ramai kembali di Indonesia dengan hadirnya sepeda gunung yang dikenalkan oleh Joe Breeze dan Gary Fisher. Sejak saat itu, perkembangan dan inovasi sepeda produksi lokal semakin baik, bahkan bisa dijual ke luar negeri dan dipakai sampai menjuarai perlombaan sepeda skala internasional. Kita seharusnya bangga dengan sepeda buatan Indonesia. Tapi, sebagai bahan pembelajaran kita bersama, kita cari tahu yuk perbedaan sepeda lokal dan import dari obrolan antar goeser berikut ini. Goeser di rumah juga bisa kasih pendapat dan berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Disclaimer, ini adalah obrolan antar goeser, bukan ahli, namun sebatas pemerhati. Pendapat bisa saja berbeda, karena pengalaman juga berbeda. Kami terbuka untuk masukan, komentar, dan sharing pengalaman dari goeser. Episode ini tidak untuk mencari produk mana yang terbaik dengan menjelekkan jenis sepeda tertentu, karena semua sepeda sebelum dijual ke pasaran pasti telah melewati proses uji coba dengan standar yang ketat. Pembahasan lebih terfokus pada road bike. Ya oke, kita perkenalkan dulu Teguh dan ini Adwin. Nah, jadi ada pertanyaan dari teman goeser. Apa? Kalau misalkan saya milih ya frame lokal dan frame impor, Ya, kita nggak anggap dari grup set, wheel setnya sama. Dengan ini tanpa kita kesampingkan budget. Ya. Dia misalkan untuk di Bandung itu untuk all round. Ya. Ya, yang climbing itu. Saya pilih yang mana katanya? Iya. Ya. Susah ya. Dengan budget yang mahal juga saya bisa misalkan gitu ya. Yang murah juga apalagi. Ya. Menurut Teguh gimana? Menurut saya balik lagi ke budget. Jadi kita beli sepeda sesuai dengan budget. Sesuai dengan budget. Iya. Kalau kecuali kalau budgetnya lebih, ya boleh beli dua-duanya ya. Beli dua-duanya. Ya. Okay. Cuman kalau saya pribadi mungkin udah nyoba yang lokal dan yang luar sih lebih Taiwannya lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih enak. Lebih enaknya kerasanya gimana tuh? Pada saat dipakainya gimana? Waktu itu saya beli sepeda baru kurus tuh menuju performa yang bagus itu. Saya coba pakai sepeda saya yang lama ke Lembang. Ya. Dulu tuh Cipaganti ya, segmennya Cipaganti Grand Hotel. Grand Hotel betul. Besoknya saya pakai lagi sepeda yang 29 itu. Ya. Kata orang kan 29 malah lebih berat kalau nanjak. Ya. Bedanya 15 menit. Malah bisa lebih cepat. Ya mungkin ada perbedaan dari grup setnya beda. Oh, ya, ini 29 itu kan 26. Oh iya, oke. Mungkin beda dari hubnya, tapi hubnya sih sama ya Shimano masih factory. Mungkin dari wheel setnya ya, diameter wheel setnya lebih besar yang 29 itu ya berarti ya. Yang
Boleh ituin mereknya? Oh, merek Scott ya. Oke. Scott Scale. Scott Scale ya. Aluminium. Itu bisa lebih cepat 15 menit. 15 menit. Luar biasa. Memang saya lambat tadinya. Oh. Iya. Ke Lembang bisa 1 jam. Itu 1 menit aja udah berapa puluh meter ya? Iya. Apalagi itu 15 menit. menit. Ya. Kalau misalkan dia uangnya ada, Bu, mau yang mahal juga bisa, Iya. mau yang murah juga Bisa. Terus kalau misalkan, saya mending yang murah, tapi bakalan enak nggak ya kira-kira? Mungkin ada batas kalau menurut saya ya, kendaraan enak tuh di berapa sih budgetnya. Jadi kalau terlalu murah ya mungkin banyak yang beratnya. Seset kalau kata orang Sunda ya. Iya. Jadi mungkin lebih loncer dengan budget lebih. Cuman menurut saya sendiri sepeda kualitas sekarang mungkin 30 juta udah sangat cukup. Untuk yang lokal atau yang impor punya? Yang impor. Yang impor. Udah cukup. Lebihnya paling selisih di kecepatan sedikit ya. Cuman udah termasuk nyaman untuk dipakai. Nah, Bu, ini kan kalau misalkan yang impor 30 juta. Ya. Yang lokal 25, persamaannya ya. anggap sekitar 20 juta aja atau 15 juta. Nggak sampai. Nggak sampai? 25, 20 mungkin. Dengan kira-kira yang sama gitu. Atau gimana? Beda frame setnya aja berarti. Beda frameset aja. Nah, itu enak mana? Bakalan enak mana? Dengan yang 30 dengan 25. Saya sih yakin uang jarang salah ya. Biasanya lebih enak yang lebih pengalaman bikinnya. Oh, gitu ya. Iya. Yang udah lama pengalaman Lama. yang bikin friendly ya gitu ya. Oke. Kan di Indo mungkin kalah jam terbang ya, Ya. sama produsen Taiwan atau Cina mungkin Ya. ya. Taiwan lah mungkin ya masih oke. Ya. Tapi memang di perusahaan-perusahaan di Indonesia juga ya udah banyak yang Udah banyak sekarang sih ekspor. udah bagus ya, Ya. kualitasnya mungkin Udah waktu banyak. dulu saya beli belum sebagus sekarang. Ya. Sekarang sih banyak yang bilang sudah enak, Udah enak ya. udah enak. Oke. Nah, sekarang kita minta pendapat ke Agin nih ya. Untuk yang pertanyaan tadi mungkin bisa jadi pendapatnya berbeda, Bu. Bisa, Ya. selalu bisa. Nah, gimana nih? Yang mana? Yang budget misalkan yang sama. dengan anggaplah Omset sama. saya punya budget misalkan bisa budget yang di 50 juta atau bisa budget yang lokalnya 30 juta. Saya ragu mau beli yang mana nih. Karena saya nggak tahu enak yang mana gitu ya. Anggap sama gitu ya. Anggap sama misalkan ya. Kalau saya sih nomor 1 lihat tampilannya dulu gimana. Tampilannya. Karena Tampilannya, kalau oke. misalnya sekarang sih ya patut jadi perhitungan juga karena merek-merek lokal dia udah bentuknya udah bagus. Fotogenik ya. Warnanya juga udah bagus. Ya. Gitu. Cuman memang sih balik lagi kalau yang sudah pengalaman bikin sepeda sama yang merek-merek baru kadang kalau dari pengalaman saya sih dia naruh misalnya kayak bikin bentuk-bentuk lekuk-lekuk mungkin yang merek impor sudah lebih dipikir. Jadi kalau kasus ini ada sepeda yang merek lokal dia bearing head tube-nya nampung air Nampung air. karena dari desain. Ya. Jadi memang ya salah satu contoh kasus lah kayak gitu. Iya. Jadi penyakitnya bakal sering bunyi-bunyi. Ternyata sidik punya sidik begitu dibuka, dari frame-nya dia ada cekungan nampung air. Ya, itu salah satu contoh lah. Iya. Terus kalau yang merek lain mungkin ada ini naruh skrup kalipernya nggak pas. Jadi kita mau nodong dari mana bukanya susah. Dan sekarang suka miring ya ini. Kalau Kalipernya. miring sih kayaknya Jarang ya semua, sekarang ya. semua juga hampir kejadian. Cuman kita nodongnya susah gitu. Oke. Kalau kunci mau dari sudut mana, Iya. banyak mentoknya gitu. Iya. Ya itulah salah satu contohnya sih kalau menurut saya. Itu yang lokal ya. Merek lokal. Ya. Yang produk-produk luar belum pernah nemuin ya. Kalau produk luar biasanya udah lebih matang. Lebih matang. Nah, jadi ini kenapa dibikin seperti ini? Kita nggak sadar waktu kita beli, tapi kita baru sadar waktu maintenance. Ya. Oh, ini ditaruh di sini, bongkarnya lebih gampang, terus udah gitu, ini posisinya lebih aman, ini nggak kena cepretan air. Ya. Ya, kurang Jadi lebih. udah
dipikirkan. Mikirnya udah lebih jauh sih. Lebih jauh, Biasanya ya. sih gitu ya. Iya. Nah, tapi kembali lagi nih, bakal enak dipakainya enak mana nih? Kalau bakal dipakai sih biasanya sih tetap yang buatan luar. Tapi Iya. kalau saya pribadi, saya pakai juga yang merek luar, buatan Indonesia enak juga. Oh, merek luar, tapi dibikin di Indonesia. Tapi pabriknya maklum di Indonesia. Indonesia. Ya, enak juga. Enak juga ya? Iya. Ya mungkin karena kasarnya mungkin yang punya merek dia udah kasih resepnya nih, dia cuma pesan bikin seperti ini. Jadi yang research dari luar. Jadi Desainnya udah matang, tinggal bahan? eksekusi di sini. oh, bahan geometri udah ditentukan. Ditentuin, jadi Oke. tinggal fabrikasinya aja di sini. Ya. Itu mendekati lebih ke enak ya ini jadinya, atau sama enaknya dengan yang impor juga ya lebih berarti. enak sih Lebih ya. enak ya. Oke, sekarang udah enak semua ya sepeda baru. Sepeda yang lokal. lokal ya. sekarang bagus. Ya pokoknya sih kalau ya balik lagi ke kitanya demandingnya segimana besar sih. Ya. Kadang kan orang ada yang rewel harus ini ya kayaknya mau merek luar juga susah Ya. gitu dong. Jadi nanti balik lagi ke pilihan ya, Pilihan. pilihan lagi. Dan memang betul juga ke budget akhirnya. Pasti ke budget. Ke budget. Jadi budget yang memang oh saya punya segini, ya nanti perkiraannya dapetinnya ya frame ya. Segini. Tinggal ya. pilih Tinggal mau pilih. lokal Betul. mau impor. Tinggal Oh ya, pilih. pilih second import. Beli second, Import. itu lebih ini ya ininya. Oke. Ya selain sebagai gueser, teman kita Adi juga dia memang hobi otak-atik ya ini ya, otak-atik sepeda. Dan ada kerusakan apapun dibetulin sendiri, Bin. Selama Betul. orangnya punya sendiri, kita sendiri. Kalau Sendiri, orangnya ya. nggak punya, ya mending ke bengkel daripada yang dioprek jadi rusak. Jadi lebih mahal ya. jadi lebih mahal. Kalau gue nanti kan tinggal beli lagi. Tapi jiwanya dia kan saking senang ngopreknya. Ah. Sepeda saya di rumah ada yang salah, dia datang saya nggak ada nih. Ah. Dia tahu ada toolkitnya di situ, dibongkar Ya. sendiri, dibenerin sendiri. Datang-datang udah sembuh gitu ya. Udah beres. Udah beres ya. Nah, Dipajang lagi. dipajang lagi. Nggak dipakai. Ini luar biasa punya teman gini, saya juga pengen kalau gitu Bu. Jadi undang aja ke rumah gitu ya. Iya, Oh, udah gitu. pasti ke rumah lihat nih ada yang salah nih, benerin Ya. pasti. Oh gitu, Iya, wah, asal mantap. kelihatan ya. Mantap nih goeser ya. Sambil goes bisa ngerasain juga, bisa ngebetulin juga sepeda gitu kan. Jadi nggak salah saya tanya mungkin ke Teguh atau ke khususnya Adwin yang sehari-harinya juga bisa sekaligus goeser sekaligus juga mekanik nih ya. Satu lagi nih pertanyaannya selain yang tadi ya, orang sering nanya Bu Iya. Vin, geometri itu apa gitu. Geometri gini Oke, saya, itu dulu dari ya. saya Ah. Saya udah coba MTB, Ya. RB sempat beberapa. Ya. Memang kalau geometrinya lebih race itu lebih enak buat kencang. Ya, Tapi buat santai nggak enak. oh itu salah satunya. Menurut saya, Plus-plusnya ya. jadi keperluannya sampai mana geometrinya? Senangnya santai, Ya, arahannya sepeda touring. Ya. Ya. Saya juga kemarin kan yang sepeda saya yang 29 itu kan belakangan jadi pengen ngebut, joknya ditundukin, Ditundukin, ya. kan jadi posturalnya siap Lebih nanjak. best. Iya, pas kemarin kan udah lama vakum nih, Ya. saya lagi nggak enak sepeda, jadi terlalu agresif, terlalu agresif. harus dibalikin lagi. Oke. Tapi ada pengalaman juga ya geometri yang Teguh kan mungkin lebih dari satu ya sepedanya. Nah, ada pengalaman geometri itu berpengaruh nggak Bu buat kecepatan? Saya pertama beli sepeda kayaknya kekecilan frame-nya. Ya. Jadi kalau ngalamin nanjak itu sering ngangkat ya ban depannya. Salah satunya itu. Terus salah duanya mungkin mau dibikin lebih agresif. Dilihat orang tuh ada yang salah ini. Dari orang lihat juga naik sepeda ini ada yang salah geometrinya. Kelihatan gitu dari posturnya salah. Apa pengen downsize awalnya gitu atau gimana Bu? Awalnya Jadi pengen si frame-nya kekecilan. mungkin
belum ngerti kan saya dulu awal. Oh, oke. Frame sih ya yang ada. Yang ada. Yang penting aman. Kan saya dulu berat 120. Ya. Aman, nggak rusak, bisa dipakai. Ya udah. Nah ternyata setelah sini kan mulai ngerti nih. Oh ini agak kekecilan framenya. Ya. Memang nggak masalah, MTB kan bukan cari race juga, bisa Ya. jalan gitu ya. Kebenaran ya udah ke Pangandaran itu berapa kali sih nyampe gitu. Cuman ya begitu tahu yang lebih enak, jauh. Lebih nyamannya iya, lebih tenaga lebih apa? Optimal. Lebih optimal, betul. Sama ya itu kalau dirubah misalnya mau lebih agresif, lebih santai, masih enak sepedanya. Kalau yang Oke. frame-nya salah juga udah nggak bisa. Masih lah. kurang. Ya. Nah, pertanyaannya satu lagi, kalau misalkan anggap Teguh punya yang size M, Ya, mereknya A, ya, dan size M, mereknya B, ya. itu beda-beda buatan. Beda geometri. Beda geometri. Betul. Beda size biasanya. Saya sama, Bu, misalkan M. Ya, Nah. kayak beli kaos kok. Jadi gimana? M-nya merek satu sama merek lain suka agak beda. Oke. Jadi nyamannya mungkin di merek lain mungkin enak pakai L. Ya, Sama untuk si sepeda juga ada. ada gitu ya. Jadi mungkin buat goeser juga kadang-kadang kan masih bingung ya, apa Ya. sih geometri? Ya, saya juga sebagai goeser, Bu, ada sedikit pengalaman kan kalau masalah geometri kan Ya. ya, gitu ya. Dari size yang sama, gitu kan, size yang sama, Beda merek. beda merek, dan memang tipenya itu buat climbing, Nyamannya beda ya. nyamannya dipakai itu berbeda jauh. Iya, iya, betul, betul. Itu yang luar biasa, itu namanya geometri. Iya, Tapi buat goeser yang hanya punya satu iya, sepedanya, iya enak aja. enak-enak aja, Iya, betul. dan nggak bisa membandingkan. Betul. Gitu. Maka saya sarankan lebih punya dari satu ya, Bu ya. Boleh Supaya dicoba, boleh dieksplor. Explore. Minimal pinjem punya teman dulu. Ya gitu. Oh, ternyata enak. Enak, betul, Bu. Nah sekarang Ardin, geometri nih, gimana Bir? Kurang lebih sama sih Hmm. jadinya ya kalau misalnya kadang geometri yang agresif gitu, Ya, itu kita efisien, optimal, begitu dibejek sepeda langsung maju, tapi kita nggak bisa duduk lama-lama di atas sepedanya. Jadi 2 jam kasarnya, anggap kasar, badan udah capek. ya, Beda sama kayak geometrinya yang relax. Kalau sepeda touring kayak gitu, Ya. kita mau duduk di atas sepeda 3-4 jam jalan terus, masih nyaman-nyaman aja ya. badan Masih betah ya? nyaman, iya. Iya, iya. Cuma memang begitu diinjek sepedanya Nggak lari. langsung maju. Iya. Oke. Sama kayak sepeda aero sama sepeda climbing juga ya, orang banyak yang ngomong katanya wah pakai ini berat, pakai itu berat. Ya, sebenarnya balik lagi, apa yang dikatakan berat itu medannya udah sesuai sama karakter sepedanya belum? Tuh. Karena kalau misalnya kita pakai sepeda climbing dikasih trek lurus, nahan speednya setengah mati. Iya. Nah, mungkin Ebin bisa langsung ngerasain ya. Bisa. Jadi pernah ngerasain nggak yang sama-sama climbing, sepeda tipe climbing, tipe buat nanjak, ya dengan tadi mungkin punya lebih dari satu nih sepeda. MTB dia udah Hah? coba, MTB ya. MTB udah pernah udah coba. Nah, gimana Win ceritanya? Gimana nih maksudnya? Misalkan punya dua nih, Beda merek. mungkin MTB 2 merek nih, Ya, ya kan? ya. Size Orang sama berpikir ya. kalau secara fisik, wah Sama. sama-sama aja itu mau dipakainya juga. Eksi dua-duanya, Sama. tapi dipakainya berbeda tuh ya. Hmm. Nah, gimana tuh? Emang beda sih. Jadi kadang-kadang kalau yang saya pernah ngerasain jelas sih ukuran kalau MTB khususnya ukuran head to. Jadi kadang ada yang bearingnya pakai standar, ada yang oversize. Itu handlingnya pengaruh banget. Kadang kita di turunan nih, ini kok steeringnya kayak kurang Mantep gitu. kurang mantep ya. Oh. Terus udah gitu ada yang sepeda terlalu, misalnya kayak sepeda XC, biasa sepeda XC kan dia fokusnya ringan, akhirnya semua tubing-tubingnya kecil, forknya kecil. Itu paling terasa kalau misalnya kita ngerem satu tangan, mau belok, ngasih Iya. hand signal, stangnya langsung terasa. Nahan ya, harus Nah. nahan ya. Nah kalau yang merek, misalnya ada 2 merek sama-sama XC,
gede itu beda. Jadi yang lebih gede pegang satu tangan dia lebih mantap. Oke. Nah, jadi jenis si head tube-nya itu yang taper atau apa, Win? Yang Taper, lebih ya. lebih stabil. Yang lebih stabil sih biasanya yang nggak umum. Yang nggak umum. Yang nggak umum. Ya kalau boleh sebut merek C. Cannondale. Dari dulu sih itu udah terkenal. Itu head tube-nya gede, Win, berarti ya. Tapi bukan taper ya, kalau saya lihat itu ya, bukannya. Besar dan besar ya itu. Iya. Dan bukan 1/8 ya, kalau masalah itu ya. Susah cari spare Susah part. cari spare partnya, ya. Susah cari stem, susah cari bearingnya. Iya. Tapi dipakainya enak Iya. banget. Itu paling stabil ya ini. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau kita punya budget terbatas, Iya. kita punya budget terbatas, dan kita newbie atau baru mau goes nih, Iya. sebaiknya gimana nih pengen dapetin sepeda yang maksimal? Coba Ya. dari Teguh gimana nih? Dari saya, Nah. jadi intinya sepeda ini kan hobi, Hobi. ya, Ya. separuh olahraga, tapi hobi juga. Ya. Jadi harus ada rasa kita tuh seneng dengan barang ini. Salah satunya mungkin mereknya, mereka seneng nggak? Warnanya, dilihatnya, itu penting sekali. Soalnya kalau bicara ini lebih enak, tapi kata saya nggak seneng nih lihatnya. Tiap hari di rumah kan dipakainya juga males. Ya. Ya, jadi intinya kalau saya sih carilah yang tampilannya disenangi. Ya pasti kalau geometri salah sedikit merem karena senang saya lebih jiwanya tuh lebih saya lebih suka ini gitu. Kalau dipakai sih sama ya, nanjak berat, turun Enak. negoro loh. Ya. Kurang lebih kalau Kurang dipakai untuk budget. Nah, kalau budget juga bingung ya. Kita kan range-nya banyak tuh. Startnya, cuman kalau saya sih balik lagi ke itu, ke yang tadi yang sering dilihatnya. Terus orang ada preferensi, saya suka sepeda baru, saya bekas nggak masalah, kan udah beda budgetnya ya. Ya. Dengan budget yang sama dapat barangnya beda. Ya. Mungkin yang bekas bisa dapat lebih high kelasnya, lebih atas. Ya. Cuman kalau preferensi orang nggak suka barang bekas ya harus beli yang baru, pilih di toko yang baru. Balik lagi tadi. Ya, balik lagi ke senangnya, Senangnya. ke hobi. Hobi. Iya. Oke. Ya, cukup. Nah, Edwin, gimana Edwin? Untuk pemula Itu pemula. dengan budget terbatas. Iya. Kalau saya pilih merek yang anggap saya pemula, saya pilih merek yang banyak Distributor ya. ya agennya, supaya kalau ada apa-apa misalnya anggaplah klaim garansi itu gampang urusannya, terus udah gitu service center di mana-mana banyak, Ya. ya nggak jauh merek lokal. Nah, lokal ya. Ya, karena untuk pemula dengan budget terbatas nggak ada yang barangnya value for money-nya nyaingin sama merek buatan dalam negeri. Iya. Karena mereka nggak bayar pajak Tax impor, pajak, ya. ya. Terus udah gitu kasarnya gini, kita beli merek impor dengan spek yang sama, harganya 2 kali lipat. Iya. Kita jual lagi, anggap depresiasi 30%. Ya. 30% dari harga merek impor sama 30% dari harga merek lokal, ya pasti Jauh. beda, jauh. Jadi kasarnya kalau buat pemula untuk coba-coba lebih nggak rugi beli yang lokal. Beli yang Kalau lokal. menurut saya sih gitu. Oke. Karena kalaupun misalnya dijual nggak laku, kita masih bisa cecak. Frame-nya dijual, yang kita ganti cuma frame-nya doang. Dimutil ya namanya ya. Komponennya aja yang kita pertahani. Iya. Jadi tinggal ganti itu aja gitu. Iya, tinggal ganti frame. Ya, jadi masing-masing punya pendapat. Ya, nanti USR juga yang newbie atau yang baru-baru mau pilih sepedanya nih, sepeda kesayangannya buat hobi nih, nanti bisa bahan untuk dipikirin ya. Ada yang tadi lihat dari warna atau dari bentuknya, dan mungkin ini juga dari Adli sendiri dari Nilai jual. ya dari jualnya ya, supaya nggak terlalu jatuh ya, dia. Bisa. Itu aja.